Begitulah caranya Allah menjaganya. Ada nggak kitab-kitab sebelum Al-Quran itu dihafal oleh, jangankan anak kecil, ulamanya, ya rabinya, pendetanya, gak ada yang hafal. Kenapa? Karena tidak dijaga. Allah tidak pernah mengatakan inna nahnu nazzalna Taurat wal Injil wa inna lahu lahafidun. Gak ada. Ya, cuma Al-Quran sengaja oleh Allah dijaga untuk menunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini Nabi terlahir sudah. Allah tidak akan mengutus Nabi lagi, tidak akan memberi ajaran lagi sampai hari kiamat itu. Cukup Al-Quran inilah, makanya dijaga oleh Allah gitu. Sering ada pertanyaan Pak Ustadz, bahwa kalau memang Anda percaya itu Taurat dan Injil, tunjukkanlah keasliannya yang mana begitu. Sebenarnya yang mempunyai kewenangan menunjukkan keasliannya siapa Pak Ustadz? Jadi memang tidak ada memang. Kalau ingin tahu aslinya, yang ada dalam aslinya itu kan Al-Quran wa muhaiminan ya, sebagai tolak ukur keaslian Taurat dan Injil. Maka harus ada dalam Al-Quran itu yang asli. Misalnya tentang Nabi Isa. Nabi Isa ini dalam Al-Quran Ali Imran 49 diutus untuk Seriwil. Ada nggak dalam Bible? Oh ternyata ada. Matius 15:24. Oh berarti masih asli. Masih ada yang asli. Nabi Isa ini seorang nabi dalam Al-Quran. Ya. Aduh. Markus 6 ayat 4. Apakah ada? Di Al-Quran ada nggak? Iya, Maryam 30. Oh berarti pokoknya kalau dalam Al-Quran ada, dalam Bible ada juga, berarti asli. Karena tolak ukurnya keaslian firman Tuhan dalam Taurat dan Injil itu harus ada dalam Al-Quran juga. Karena Al-Quran yang menceritakan Allah untuk meluruskan orang-orang yang telah menyelewengkan kitab-kitab sebelumnya. Misalnya Isa ini dulu utusan Nabi. Kok tiba-tiba berubah menjadi Tuhan? Diluruskan oleh Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Jadi kafirlah orang yang mengatakan Isa ini bagian dari Tuhan. Ada ketuhanan juga pada dirinya. Nah ini kan diluruskan oleh Al-Quran. Nah kayak gitu. Makanya kalau mencari aslinya tidak ada. Kalau Islam untuk mencari yang asli gampang. Lewat Al-Quran. Misalnya tentang Isa, pakai Al-Quran saja. Ya, jangan pakai Bible. Nah, pakai Bible boleh asalkan didukung oleh Al-Quran. Ya contohnya Isa itu. Utusannya Allah, seorang nabi, penyampai firman. Terus dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Nah, 4 ayat ini ada nggak dalam Bible? Ada. Ya sudah, berarti masih asli. Makanya kata Rasulullah, ada sahabat nanya, ya Rasulullah bagaimana kami menyikapi kitab-kitab sebelum Al-Quran? Jangan diimani 100%. Karena sudah banyak perubahan. Tapi jangan didustakan 100% juga. Karena bagaimanapun masih ada yang asli. Cara tahu yang asli gimana? Harus sesuai dengan Al-Quran. Gitu. Ya. Oke. Nah itu jawabannya teman-teman, mantap tuh jawaban tuh. Ini sering ditanya loh itu. Mudah-mudahan Anda bisa merangkumnya gitu ya. Seperti itu kira-kira jawabannya. Mudah-mudahan ada Kristen di bawah. Ya silakan. Tapi Bang Handi, Ya, saya gini, maksudnya gini Bang Handi. Saya tuh pengennya Bang Handi, ada teman-teman Kristen yang bisa berdiskusi dengan Ustaz Tata kayak gini gitu loh. Santai, ditanya menjawab, langsung menjawab. Bisa dijelaskan, nanti ditanya balik. Saya pengennya begitu Bang Handi. Lanjut. aku juga pengen kayak gitu. Saya moderatorin, adem gitu ya. Nyambung. Kalau nggak tahu, kalau ditanya ya nggak tahu gitu loh, mohon maaf. Kira-kira bisa memberi atensi atau advice kepada saya. Ya lebih baik mengalah daripada sok jawab kan gitu kayak tadi. Anak kandung sama ibu kandung sama. Ya lebih baik tidak berpendapat. Ya lebih baik legowo diskusi aja di sini. Enggak ada orang di sini yang sempurna kok. Kita nggak tahu semuanya gitu ya. Lebih baik berkata bahwa saya ini ingin belajar di sini gitu. Tetap Anda menjadi Kristen yang baik. Kita jalin toleransi, saling menghormati, tidak gontok-gontokan. Nah, itulah fungsinya kami di sini gitu loh. Yang penting jangan kayak tadi deh, ngotot tapi nggak berdata. Ditanya A, dijawab B gitu. Sependapat kita Bang Ardiansyah, saya pengen ada tuh yang kayak begini-begini gitu. Satu lagi Ustadz dijelaskan tadi ini agak tertunda mengenai Zaid bin Sabit.
Itu Pak Ustadz. Seperti Zaid apa binti sih? Jahsi Ya, maksudnya. ya itu Zainab. mengenai Zainab, pernikahan Nabi dengan Zainab. Mereka kan subhatnya begini, Nabi kita menikahi menantunya. Itu kan inti mereka dalam hal ini Pak Ustadz. Sampai detik ini mindset mereka ini sebagian nih orang-orang yang tidak suka dengan agama Islam selalu berpendapat bahwa Nabi kami itu pedo dan menikahi menantunya. Itu Pak Ustadz, silakan diluruskan. Iya. Jadi di zaman dulu sebelum Islam ya, atau Islam baru muncul, anak angkat ini diposisikan seperti anak kandung, sehingga nanti warisan bahkan binnya dialihkan. Nah, makanya Islam muncul dijelaskan. Ya, contohnya tadi Al-Ahzab ayat 40 itu. Jangan kalian menasabkan Zaid bin Harisah bin Muhammad, jangan, tetap bin Harisah. Ya, karena itu anak angkat. Nah, ini kan budak. Zaid bin Harisah ini kan budak. Lalu dia jadikan anak angkat oleh Rasulullah. Tiba-tiba oleh Rasulullah dinikahkan dengan Zainab, tidak kufu. Zainab ini kan orang yang sangat istimewa lah. Nah, orang dulu budak ini kan di zaman jahiliyah kan sangat kayak binatang kan ya, kalau di jahiliyah itu. Atau di Eropa di kerja paksa, dipukul. Maka di zaman Islam tidak boleh. Karena Rasulullah diutus tidak boleh membeda-bedakan. Inna akramakum indallah atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya, bukan statusnya, fisik, budak, miskin, kaya, gak ada sama. Nah, karena menikah dengan Zainab, akhirnya tidak bahagia. Karena Zainab ini seakan-akan menolak hatinya, masa saya nikah sama mantan budak gitu. Bertengkar terus. Akhirnya curhat ke Rasulullah. Bagaimana nih ya Rasulullah, saya ini mau cerai sajalah, tidak kuat saya. Ya, Zainab selalu kasar ke saya, tidak bisa, mungkin mentang-mentang saya ini mantan budak gitu. Ini keterangan ini ada di surat Al-Ahzab 37. Wa il taqulu lilladzi an'amallahu alaihi wa an'amta alaihi amsik alaika zaujaka wattaqillah wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdihi wa tahsyan nas. Dan ingatlah ketika engkau Muhammad berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, yaitu Zaid bin Harisah. Ya, dengan cara dari budak menjadi merdeka kayak gitu. Dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, diangkat anak angkat, bahkan dimerdekakan. Lalu ketika Zaid minta cerai, Rasulullah malah bilang gini, pertahankan terus istrimu. Tidak boleh. Makanya kalau di framing gini oleh Cotton, kan ada kan yang framing, ternyata Nabi Muhammadmu suka ke Zainab, buktinya disuruh cerai. Justru Rasulullah melarang. Ya, mereka ini baca ayat ini tapi tidak ngerti. Wong jelas ayatnya amsik. Justru Rasulullah ketika Zaid minta cerai, tidak boleh oleh Rasulullah. Nah, tapi di framing, coba lihat, menantunya saja dirampas istrinya karena Nabi Muhammad itu cinta. Padahal justru Nabi Muhammad melarang, amsik, gitu. Ya, nah ini nanti di terusannya, pertahankanlah terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah. Sedang engkau menyembunyikan di dalam hatimu apa yang akan dinyatakan oleh Allah. Ini juga di framing. Di framing apa? Engkau menyembunyikan di hatimu bahwa engkau ini cinta ke Zainab. Bukan gitu. Tapi di framing kayak gitu oleh Oten. Padahal Nabi Muhammad ini tahu bahwasannya Allah sudah memberitahu, wahai Muhammad, suatu saat Zainab itu akan menjadi istrimu. Tapi kenapa ketika Zaid mau mencerai malah oleh Nabi tidak boleh? Amsik. Lalu tujuannya apa? Allah memerintah menikahkan Zainab dengan Rasulullah. Tujuannya di ayat ini dijelaskan, likaila yakuna alal mu'minina haraj. Ya. Di sini likaila yakuna alal mu'minina harajun fi azwaji ad'iyaihim idza qadaw minhunna watara. Supaya
orang-orang nanti tahu, umatmu juga tahu bahwa mantan dari istri menantu anak angkat ini bukan mahram. Misalnya saya ditanya, kan ada hukum yang jelas. Saya ditanya, Tata, bagaimana kalau ada kejadian, ada seorang ngambil anak, suatu saat anak ini menikah, lalu cerai. Kira-kira dengan orang yang ngambil anak ini dengan mantan anak tadi itu boleh nggak menikah? Boleh. Lu kok bisa? Uang menantunya kan bukan menantu kandung, anak angkat. Anak angkat ini tidak ada mahram dengan bapaknya atau ibunya, ibu angkatnya. Maka istrinya orang ini tambah bukan mahram lagi. Ya, mana dalilnya Tata? Nah, buktinya itu Rasulullah dengan Zainab itu. Ya, kan Zainab itu bukan mahram, orang lain dia. Sedangkan Zaid bin Harisah juga bukan anaknya Rasulullah. Maka antara Rasulullah dengan Zainab bukan mahram. Kalau mahram kan haram dinikahin. Kalau bukan mahram ya boleh. Nah, jadi tujuannya di sini likaila yakuna 'alal mu'minina harajun fi azwaji adiyaihim idza qadaw minhunna wa tara. Jadi jelas hukum-hukum dalam Islam tidak boleh sembarangan. Semuanya ada data gitu. Oke. Sumber hukum itu ya Ustaz ya. Iya. Ada nggak pengaruh Nabi Muhammad mengatakan gini, Zaid ceraikan aja istrimu? Ada nggak atau sebaliknya Pak Ustaz? Enggak, justru Rasulullah mengatakan amsik halaika zaujaka wattaqillah. Ya Rasulullah, saya tidak kuat udah dengan Zainab bertengkar melulu. Apa kata Rasulullah? Amsik, tahan, jangan terburu-buru, ya sabar Pak Supir, ibaratkan gitu. Janganlah, bertahanlah. Kalau Rasulullah seperti di premingan mereka, ternyata Rasulullahmu itu senang kok kepada Zainab, maka disuruh cerai. Loh, ngapain Nabi ngomong amsik? Seharusnya gini, oh mau cerai ya? Iya udah cerai ya sekarang ya. Nah seharusnya kan gitu kan? Gitu. Ini pakai akal aja udah ketahuan dari ayat ini gitu. Oke. Ke Frans dulu. Frans, selamat sore. Frans, dibuka mic-nya. Frans. Frans, dibuka dulu Frans. Dari tadi tipping-tipping di bawah. Kalau ada di atas koman langsung aja. Langsung apa yang mau ditanyakan ya? Frans, dibuka mute-nya. Nggak mau buka dia. Ini Chris naik lagi buat apa? Kau yang naikkan. Oke. Gimana kau ini? Mau diskusi Kalau aku tapi nggak naik, nanti kau kira aku takut. Kau yang takut Oke. menurunkan saya, tadi kita diskusi. Iya saya yang takut. Nggak apa-apa. Ya. Sekarang Kalau kau berani itu jangan ya menurunkan diam saya. dulu. Belum apa-apa Kak. Kenapa kalau ada Kristen selalu kacau ya? Diam dulu gitu loh. Aku aja baru ngomong. Di sini kami yang ngatur dulu baru Anda ngomong, kan belum dipersilakan. Silakan. Tapi kau siapa saya tadi? Chris, kau mau naik lagi ya tentu saya sapa lah. Cuman kau ini? Sekarang kita ke mana ya? Anak kandung sama anak angkat. Menurut Chris, anak kandung sama anak angkat beda atau sama? Silakan. Silakan. Dong sama anak angkat beda. Bedanya apa? Ya anak kandung kan yang lahir betul-betul dari darah daging kita. Kalau anak angkat dari anak orang lain kita angkat menjadi anak kita. Cuman kalau udah menjadi anak angkat itu tidak lain dan tidak bukan udah sama seperti anak angkat, anak kandung. Samanya di mana? Kalau- Persamaannya di mana? Hukumnya di mana bisa disamakan? Hukumnya secara perikemanusiaan. Karena kita kalau udah menganggap anak itu, mengangkat anak itu menjadi anak angkat kita, berarti kita udah menganggap dia sebagai anak kandung. Kalau tidak, kita tidak bersedia untuk mengangkat anak itu menjadi anak seperti anak kandung kita. Kami tidak membolehkan melakukan hal itu karena yang fatalnya nanti kalau dia lah perempuan, itu bahaya. Di mana Anda Silakan.
Anda berbicara begini berdasarkan pengetahuan umum atau berdasarkan kitab Anda? Berdasarkan pengetahuan umum. Pengetahuan umum. Kalau berdasarkan kitab Anda? Kalau berdasarkan kitab kami itu begitu juga tidak bisa. Di mana itu dijelaskan? Di dalam Imamat 18 ayat 7 semuanya di situ. Enggak ada di Imamat bahasa anak angkat, enggak ada. Ya kan udah saya bilang kalau nggak ada itu Coba, nggak ada itu. coba baca coba di mana? Coba Sebagai dibaca. pemahaman. Coba dibaca aja Imamat berapa? Hah? Imamat berapa? Dari Imamat 18 ayatnya baca dari ayat pertama lah sampai selesai. Semuanya Ya coba cari yang selesai itu menyebut anak angkat di mana, coba baca. Di situ cuma anak bapak. Menyangkut anak Enggak ada menyebut anak angkat. ada. Ya coba baca. Sedangkan anak Enggak, baca dulu. ada Di mana? Bisa baca, Bang. anak-anak sebuah. Bang, izin dulu. Saya mute dulu. Iya. Bang Kris, bisa nggak Anda membaca dulu baru menjawab? Iya, gini Bang. Di situ kan Saya ulang kembali. termasuk sebagai anak. Saya ulang kembali. Bisa nggak Anda membaca dulu baru berargumentasi atau menjawab? Ya justru itu saya berargumentasi karena telah saya memahami dan membacanya dan Dibaca mempelajarinya. dulu. Sehingga Bisa saya nggak Anda? berani untuk Saya tanya sekali lagi. Abang punya Bible di situ? Punya Bible di rumah apa tidak? Kalau nggak punya, kami maklumi. Ada Bible di sini belum saya bawa. Enggak, saya tanya baik-baik. Anda punya Bible di situ? Belum. Oh, berarti Anda nggak bisa membaca karena nggak punya toh? Ya karena bukan nggak bisa baca ya. Cuman karena Apa yang Anda mau Bible baca kalau tidak ada? Apa yang Anda mau baca kalau yang dibaca tidak ada? ya kan bedakan. Kau bilang tadi Anda tidak bisa membaca. Beda tidak bisa membaca. Saya ulang dengan- kembali. Bisa nggak Anda membacanya sekarang? Oh kalau baca sekarang tidak bisa. Tidak bisa, diam. Oke, silakan. Diam ya, nggak bisa membaca sekarang. Nah, udah, silakan Ustadz. Memang di situ Imamat 18 ada anak angkat Pak Ustadz. Enggak. Janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Nah, bukan anak angkat ya. Karena ia hak ayahmu. Dia ibumu. Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri Baca ayahmu. semua dari 18 sampai dari Kau yang baca, kau disuruh membaca, kau tidak mau. Orang lagi membaca, kau potong. Diam dulu. Ya. Karena ia hak ayahmu. saya bilang tadi. Makanya pasang telingamu. Ya udah, Baca kamu di yang baca, Imamat coba. Kamu yang baca. pasal 18 dari Baca. pasal Kau yang sebentar, Ustaz, sebentar. dari ayat Kamu 1 nggak boleh sampai memerintah. ayat Kamu nggak boleh memerintah di sini. Kau yang baca. Kalau kau tidak membaca, kalau orang bicara lu diam. Saya kasih lu waktu membaca. Silakan. Karena saya telah memahami ayat itu. Dibaca, saya nggak minta Anda memahami. Saya nggak minta Anda memahami. Silakan Anda membacanya. Yang kau baca itu di ayat 7-nya. Makanya Ya udah, lu turun. Saya nggak butuh orang itu tidak membaca tapi pinter menjelaskan. Gimana ceritanya? Giliran Ustaz Tata membaca, lu protes. Giliran Ustaz Tata membaca, lu protes. Giliran gua suruh lu baca, lu nggak mau. Kenapa lu nggak bisa membaca? Karena yang lu baca kamu belum beli. Karena tidak semua orang Kristen naik di sini itu punya Bible. Sekali lagi ya, tidak semua orang Kristen itu yang naik diskusi punya Bible. Hanya dia naik bermodalkan congor. Saya kan tadi nanya, ada nggak bahan yang bisa kau baca? Nggak ada. Ya bagaimana kamu mau membaca kalau yang kau baca itu nggak ada? Giliran Ustaz Tata membaca, ya kau potong. Terus maunya apa? Diskusi apa kayak gini gitu? Silakan diteruskan dulu itu Ustaz. Maaf. Ya, jadi di sini cuma membahas ya mahram tapi tidak ada anak angkat. Jangan ayat 7, janganlah kau singkapkan aurat istri ayahmu. Nah, kan bukan bahas anak angkat. Karena ia hak ayahmu dan ibumu.
Jadi janganlah singkapkan auratnya. Janganlah kau singkapkan aurat seorang istri ayahmu. Ya, berarti kan ibu, ya, walaupun ibu tiri terserah. Karena ia hak ayahmu. Mengenai aurat saudaramu perempuan, nah, tadi kan saya sudah bilang, dalam Islam juga gitu. Ya, aurat saudaramu itu perempuan ya mahram itu. Ya, tidak boleh dinikahin. Juga anak ayahmu atau anak ibumu, baik yang lahir di rumah ayahmu maupun yang lahir di luar, janganlah kau singkapkan auratnya. Mengenai aurat anak perempuan dari anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Ya, jadi gak ada bahas anak angkat. Ayat ini sama dengan dalam Al-Quran, hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa kholatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum allati arda'nakum. Ini sama dengan itu, membahas tentang mahram. Gitu loh. Termasuk apa? Ibu tiri, ponaan, saudara. Kayak gitu itu sama dengan imamat, tapi tidak ada membahas anak angkat. Gitu loh. Oke, lanjut. Kalau gitu simpulkan, siapa aja sih yang boleh dinikahi sesuai dengan ajaran Islam? Yang penting bukan mahram, baik mahram nasab, rodok, atau pernikahan. Yang nasab ini berarti satu nasab, seperti saya dengan mbak saya, adik saya, ponaan saya, atau ibu, mertua. Kalau mertua itu karena pernikahan ya. Nenek, ya, bibi, itu mahram karena nasab. Atau karena rodok, ya seperti tadi itu. Ada 2 bayi disusui oleh orang satu. Seorang perempuan satu. Syaratnya bayi ini umur 2 tahun ke bawah. Dan 5 kali susuan yang mengenyangkan. Ini juga mahram. Ya, tidak boleh menikah kalau nanti besar. Ya, atau karena pernikahan seperti dengan mertua, gitu-gitu ya. Awalnya saya dengan Fatimah ini tidak ada hubungan apa-apa. Tapi karena saya menikahin anaknya, akhirnya ya tidak boleh saya menikah sama mertua saya ini gitu. Walaupun saya cerai nanti gitu. Ya, tapi nanti masih panjang yang ini, masih panjang penjelasannya. Jadi ada karena rodok, susuan, ada karena nasab, ada karena pernikahan. Kayak gitu. Mahram itu. Oke. Termasuk ponakan ya Pak Ustadz ya? Saudara nggak boleh ya? Itu bagian dari mahram yang nasab. Karena anaknya, saya punya adik. Adik saya punya anak. Ini kan ponaan. Ya karena nasab dengan saya. Gitu. Oke, kita sambut lagi yang baru bergabung. Silakan Bang Arif disambut. Saya orangnya kalau moderator tuh tegas. Kalau nggak nyambung saya turunin. Udah capek gitu dengerin kayak gitu-gitu. Silakan Pak Andreas. Setuju nggak teman-teman kalau kita tegas dalam diskusi? Ya iyalah. Saya nggak mau itu Komal rame tapi tawuran, nggak enak didengar. Rame tapi tawuran gitu, nggak tahu siapa yang ngomong bareng-bareng gitu loh. Apalagi di sini ada Ustadz, ada 2 nih Ustadz kita nih, Ustadz Alif sama Ustadz Tata. Ya kita harus menghormati Ustadz, jangan dibiarkan dia dipersekusi oleh orang-orang diskusi, cuman modal ngocor aja gitu loh ya. Jangan. Kita cut, kita hormati Ustadz ini teman-teman. Itu nggak sembarang orang memperoleh ilmu. Dia itu waktunya, hidupnya itu di pesantren. Ya kita harus apresiasi itu, kita harus hormati itu gitu. Kita harus membelanya. Apabila ada orang mau mempersekusi orang-orang seperti Ustadz, Tata dan lain-lain, siapapun Ustadz gitu loh, yang mempunyai keilmuan, kita harus menjaganya. Menjaga Ustadz itu artinya apa? Berarti kita ini bagian daripada dakwah itu sendiri gitu loh. Itu kira-kira teman-teman ya. Setuju ya? Makasih kalau setuju. Ya, Antares, selamat sore. Antares, dibuka mute-nya Antares. Antares. Waduh, Antares. Ini siapa ini? Profesor. Selamat sore. Selamat sore. Ya, agamanya Kristen ya? Iya. Silakan Bang Andi. Profesor beneran, entar dulu, tanya dulu title-nya. Profesor beneran apa enggak, Bang?
kompresor. Sebentar saya tanya dulu. Kalau enggak bukan profesor turun. Profesor beneran apa mainan? Ini diskusi atau mau tanya jawab pribadi? Ya Anda kan pakai title profesor. Saya tanya, profesor beneran apa enggak? Apa hakmu untuk menyatakan itu? Oke, kalau begitu turun. Turun aja. Enggak perlu orang kayak kamu. Enggak perlu. Tidak semudah itu orang bisa menjadi profesor. Sekolah dulu, coy. Sekolah dulu gitu. Jangan menjelekkan nama profesor lah. Jangan. Susah itu mendapatkan itu. Perlu berdarah-darah ini kepala sekolah. Gitu ya. Buat apa? Iya, silakan. Buat apa Anda mau diskusi di sini ditanya profesor asli apa palsu gitu loh. Ya jawab dulu dong. Biar jelas. Kalau profesor beneran ya kita hormati keilmuan Anda. Anda profesor apa gitu ya, gitu. Kalau enggak ya kamu ke laut aja. Mungkin kalau di laut kau dipercaya sama hiu gitu ya. Atau mungkin kamu kembali ke pohon bergelantungan. Ya saya yakin ya nyemot-nyemot di sana percaya sama kamu gitu loh. Kalau di sini enggak, ini rumah akademis ya kita tanya dong. Profesor beneran gitu. Kalau enggak ya mohon kiranya jangan pakai itulah. Kan nggak enak juga pakai title itu terus omonganmu nggak mencerminkan seorang akademisi gitu kan, malu juga. Aduh ya Allah, kok ada orang sih mempermalukan diri sendiri gitu. Justru saya itu kalau ada profesor beneran dari Kristen naik ke sini, kami akan sangat dengan hormat ya Bang Handi menghadapi ya. Hormat kami. Kalau Iya, profesor sama. beneran. Sama. Kalau profesor beneran. Tapi kalau nggak profesor beneran, mohon maaf. Ya mak, kalau bukan profesor beneran ya gue permalukan. Setuju nggak? Pakat Bang Dewi. Syarat jadi profesor nggak mudah loh itu bro, buset dah. Syarat menjadi profesor nih ya, memiliki ijazah doktor S3. Minimal 3 tahun pengalaman setelah S3. Punya karya ilmiah yang dipublikasikan atau jurnal internasional. Punya reputasi, pengalaman kerja sebagai dosen minimal 10 tahun. Emang gampang gitu loh jadi profesor, kecuali honoris causa ya. Ada nggak sih honoris causa itu profesor? Paling doktor ya, yang diberikan oleh kampus penghargaan Bang Ardiansyah. Ada. Ada ya. Itu penghargaan oleh kampus karena dinilai dia sepak terjangnya toh kan gitu kira-kira. Jadi syarat untuk menjadi profesor ya harus S3. Minimal 3 tahun berpengalaman dalam S3 gitu ya. Punya karya ilmiah yang dipublikasikan, punya jurnal. Reputasinya, pengalaman kerja sebagai dosen 10 tahun. Baru bisa jadi profesor. Seperti Profesor Mahfud MD. Wah, nggak usah diragukan beliau itu. Sepak terjangnya ya itu. Kalau beliau naik di sini ya oke, waduh. Hormat banget kita. Tapi kalau lu pakai title-nya profesor hanya untuk menghujat. Waduh. Rusak bangsa ini kalau kami nggak menegur kamu. Dan kita yang menjadi ditegur kalau membiarkan kamu berbicara di sini, gitu. Lebih baik kita sepak kamu gitu. Daripada kita menjadi kena juga nanti teguran. Itu ya. Masalah generasi, betul. Kembali ke topik silakan. Pak siapa? Pak Arif disambut. Yang lain siapa tahu ada yang mau bertanya. Iya, Mbak Febri ya, perempuan ini. Febri, selamat sore. Febri, selamat sore. Banyak permintaan di bawah, cuman kayaknya Islam semua. Febri. Apa kan ada? Nggak Oh, apa-apa, kemudian. saya mau bertanya. Oke, Kalau nggak ada Kristen kita kajian Islam kok. Banyak kita bisa bahas di Islam, memperkuat akidah kok. Waduh, ini siapa ini lagi Bang Andi? Silakan Bang Andi. Yang penting naik bicara silakan. Namanya Ya, nih. selamat sore. Ya, Al-Kibul. Agamanya apa? Ya, gitu ya.
Waduh, ini para atasan semua ini gimana? Ditanya agamamu apa, bukan atasan. Oh ya, Agamamu saya apa? Kristen, saya Kristen, saya Oh, Kristen. gitu dong. Oke, kita pakai Gimana, topik yang Bang muda-muda Hendy aja ya. masih Islam, Tar kah? dulu. Kita pakai yang muda-muda aja diskusinya. Oke, ada Oh Kristen. iya, sama Islam itu nggak perlu Tar serius-serius. dulu, woi. Diatur dulu diskusinya. Habis ini Anda Ya, ngomong gitu silakan, loh. silakan bro, silakan. Di sini Kristen ada satu teman kita nih. Nama asli siapa, Bro? Siapa? Lu. Ya nggak perlu lah, nanti digeruduk lagi kan? Oh, anak-anak Tuhan kok takut digeruduk. Tunggu sebentar Bang Andi. Bang Andi, sebentar. Anak-anak Tuhan kok takut mati? Gimana ini? Oh iya, kalau mati konyol sih itu bukan namanya anak Tuhan. Kan anak-anak Tuhan kan? Kan disuruh cerdik. Mau Tapi mati tulus. konyol, mau mati apapun, anak-anak Tuhan nggak Iya, usah berarti takut kamu dong. nggak ngerti, gitu loh. Wah, anak-anak Tuhan takut mati, gimana ini? Yo beda dong. Kalau disuruh cerdik ya cerdik gitu Oh, loh. cerdik Jangan seperti mati ular. konyol. Oh, Ngerakit, gitu. ngerakit bom, Lanjut Bang bom Andi, dumpun. silakan. Oke, cukup. Cukup. Oke, Anda Kristen, di sini ada Ustaz Tata yang Muslim, gitu aja. Saya kasih topik Oke, Anda berdua. ya ini ada Saya Ustadz, kasih jadi topik mumpung berdua ya. ada Ustadz, boleh saya tanya? Dengarkan dulu topiknya, monyet. Ini kau ngomong Jangan terus. ngatain Muhammad monyet, Udah turun. Muhammad monyet dong. Udah turun. Turunlah kau. Emosi dia. Emosi dia. Orang lagi ngatur, pengen kasih topik, ngomong baik-baik, ngoceh terus. Jangan dinaikkan lagi tuh. Kamu sebaiknya di hutan aja diskusinya sana, Bro. Atau kamu cari Sudah room. saya blokir. Sudah Enggak. saya blokir. Aman. Kamu cari room Kristen aja. Jangan naik di room Muslim lagi deh. Karena di sini bukan tempatmu, Bro, ya. Oke. Saya nggak usah minta maaf sama lu. Karena Magen memang itu. Magen makan di magen. Oh. Kita kembali ke kajian lagi aja. Ustaz Tata masih memantau? Ustaz Tata? Ustaz Tata kemana? Ada yang tahu nggak? Ada manusia yang pernah ada di muka bumi ini tidak mempunyai bin dan tidak mempunyai binti. Nabi Adam sama Hawa. Ada berapa orang? Dua. Tiga dong. Paulus Oh juga. iya. Iya sama kalau tiga itu sama Nabi Isanya kan. Nah, jadi Nabi Tapi Adam Paulus- jangan Paulus ayo. nyebrang, jangan nyebrang lah. Kalau itu urusan mereka lah itu Bang Ardiansa. Dia biarlah cari ya, bintinya siapa, orang tuanya siapa, ibunya siapa kan biar jelas lah. Karena para penulis-penulis itu kan, saya belum pernah membaca biografi mereka itu loh, bahwa ini orang tuanya, ibunya, semasa kecilnya seperti apa, dan bisa menulis surat gitu. Itu juga perlu loh kita bahas nanti di lain waktu kalau ada profesor, tapi seperti Bambang Nursenala mungkin bisa naik terangin gitu ya. Kalau Nabi Muhammad kan jelas tuh gitu ya. Al-Quran, nah itu kalau yang mereka kan mohon maaf saya sebut nih Lukas misalnya, berasal dari mana orang tuanya, ibunya, dari kecil seperti apa, Matius, Lukas, Yohanes dan Paulus kan gitu. Itu nanti kita bahas lah kalau ada yang punya keilmuan gitu. Tapi sepertinya sulit karena memang nggak nemu itu sapnya gitu ya. Jadi Nabi Adam kagak punya orang tua. Jadi tidak punya bin. Hawa tidak punya binti. Nabi Isa alaihissalam tidak punya bin. Makanya Isa ibnu Maryam. Tuh, jadi ada 3 yang gua paham. Betul apa betul teman-teman? Betul. Prof. Sanihu Munir, ada beliau masih tapi orang tua akan sudah mulai suaranya. Kita persilakan beliau istirahat lah, Prof. Sanihu Munir belum Prof, masih dokter. Iya Bang Ardian saya Sanihu Munir masih dokter ya, belum Prof. Iya, sepertinya begitu. Karena
kalau ke Prof itu ya, jujur teman-teman ya, poinnya minimal 800 lebih. Poin poin kumnya minimal 800 lebih. Terus yang disebutkan Bandi tadi benar semua. Jurnal bereputasi internasional itu minimal itu H1 atau H2 dari Scopus. Thomson juga boleh, tapi kalau ada H1 dan H2, tapi biasanya Scopus H1 H2. Yang jadi masalah, nggak setiap orang bisa masuk jurnal itu. Pengalaman dosen kan juga bisa harus minimal 10 tahun ya. Wajib. Kalau itu Wajib. pasti Bang Andi. Pasti kalau itu. Kalau tiba-tiba naik di sini profesor gitu, apa kita biarkan berbicara? Jangan lah, nanti nggak enak juga ya kan. Ya kita tes dulu dong. Kamu dari kampus mana gitu ya? Jurnalmu apa? Nah kalau dia udah sebut jurnalnya ya kita bisa nanya-nanya dong, kita hormati dia. Kan gitu. Tapi kalau bukan Betul, prof betul. terus kita jadi diskusi ya kita yang blow on. Betul betul. Ya itu namanya membiarkan orang menista suatu profesi. Dia melanggar hukum itu. Mereka kan sukanya nyamar-nyamar gitu, cerdik seperti ular gitu kan. Licik seperti ular, Oh tulus iya, seperti licik seperti ular. tulus seperti seperti merpati. Tapi merpati nggak pernah ingkar janji loh. Hanya merpati yang ada di mereka aja yang ingkar janji. Lanjut. Merpati gue kalau suruh kirim surat zaman dulu gue punya, balik dia. Pinter dia, tak suruh-suruh tuh. Tunggu Ustaz Tata dulu ya, gantian sholatnya teman-temannya. Jadi kalau kita di sini itu diskusi gitu tuh. Jadi saya himbau juga kepada teman-teman yang buka komal, jangan ingin karena rame tawuran, nggak enak didengar gitu. Penonton itu apa yang mau didapat kalau tawuran, topik kemana-mana gitulah. Itulah fungsinya ada moderator. Moderator itu bukan kalkulator, menghitung menit saja, enggak. Moderator itu memandu. Kalau melenceng dari topik kemana-mana, moderator dikembalikan gitu loh, supaya jelas arahnya, supaya kalian semua yang menonton ini gitu tidak sia-sia membeli paketan. Ya kadang masakan di dapur gosong gara-gara ingin mendengarkan. Kalau kita sajikan yang tidak bermanfaat, ya kita yang berdosa. Setuju nggak teman-teman? Jadi jangan hanya karena kuantitasnya banyak rame tapi tawuran. Lebih baik enggak dilaksanakan itu. Mencerminkan tawuran gitu loh. Lebih baik sedikit tapi berkualitas, jelas gitu arahnya. Nah, terus kemudian jujur menyampaikan, mohon maaf nih, saya lagi di jalan, saya nggak bawa Bible. Oke, kita bantu. Tapi bersifat meminta, jangan sombong kayak tadi. Nggak punya Bible, suruh membaca, nggak bisa membaca karena nggak ada yang bisa dibaca. Terus kemudian Ustaz Tata membaca, dia protes. Gimana kira-kira orang yang kayak begini? Masih layak nggak untuk dipertahankan? Ya menurut saya kagak. Goodbye. Goodbye itu artinya dilarang merokok teman-teman. Benar gak sih? Goodbye dilarang merokok. Benar gak? Itu artinya goodbye dilarang merokok. Bye-bye. Salah. Goodbye itu lagunya orang luar negeri itu Goodbye. Oh, bukannya lagunya Stinky. Oh, goodbye. Gitu. Ustaz Tata udah balik belum? Ini banyak pertanyaan nih. Atau saya interaktif dulu sama penonton maupun banyak penonton nih gitu ya, baik di YouTube maupun di sini. Mohon saran-saran kalian. Semua nih diketik aja yang padat. Bagaimana cara meningkatkan kualitas diskusi lintas agama? Silakan diketik sesuai dengan saran-saran Anda nih, kita mau perbaikan ke depan nih gitu ya. Semoga juga diikuti oleh komal-komal lain.
bagaimana cara kita, host dan moderator itu, supaya kita diskusi berkualitas. Ada wajib on cam untuk menghindari hujat, harus on cam, terhormat, jujur dan mengedukasi, on cam. Kok on cam aja? Caranya yang bagus dong. Narasumber harus jelas. Coba. Seperti yang Bang Handi tanya tadi. Kasih dibuatkan SOP. Saran-saran loh ini. Ya kalau on cam wajib, enggak juga sih. On cam kami itu alternatif kedua lah. Kita kan butuh suara saja. Jadi kalau saran-saran saya itu ya, diskusi itu pertama harus mengerti topik. Yang kedua menghormati lawan bicara. Yang ketiga menguasai materi. Yang keempat jujur. Yang kelima tidak boleh menyerang personal. Yang keenam tidak boleh ada kata penghujatan. Kira-kira begitu teman-teman. Tapi ada nggak kira-kira di antara teman Kristen yang naik di sini memenuhi kriteria tadi? Ada apa tidak? Tadi. Ada. Ada nggak? Yang naik tadi ke sini memenuhi kriteria yang saya maksud? Kayaknya belum ada, dia belum nemu tadi. Ditanya apa perbedaan atau menjelaskan anak angkat dan anak kandung aja nggak bisa. Ya gimana mau diteruskan? Oke, Robin Pardede, selamat sore. Selamat sore, saudara-saudaraku yang saya hormati. Selamat sore. Waduh, Pak Robin kemana aja? Biasa, baru turun dari roomnya saudara-saudara kita Muslim. Udah keliling saya, capek nih. Baru masuk sekarang lagi ke roomnya Celebes. Pak Pardede, ini Anda tahu nggak kalau di Kristenan itu banyak denom?